Di antara hikmah puasa itu kan untuk mengapa hawa nafsu. Betul atau enggak? Betul. Oh, ternyata dari sekian banyak hikmah orang melaksanakan ibadah puasa itu adalah untuk mengekang hawa nafsu, menahan dari makan minum di siang hari bulan puasa hingga datangnya waktu berbuka. Alhamdulillah. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang ulama namanya Abu Lais As-Samarqandi pernah menjelaskan, pada waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal dan nafsu. Ini kan kita manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah, dikasih dua keistimewaan, Pak Bu. Pertama, manusia diciptakan oleh Allah, dikasih akal juga, dikasih nafsu juga. Betul ya? Kata Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, Allah bilang sama akal, hai akal, adbil, berbaliklah dari aku, kata Allah. Lalu akal ini menuruti perintah Allah. Ketika Allah perintahkan, hai akal, berbaliklah dariku, kata Allah, akal berbalik menuruti perintah Allah Subhanahu. Lalu Allah katakan lagi, ya akal, wahai akal, aqbil, menghadaplah kepadaku, kata Allah. Lalu akal ini mendengarkan perintah Allah untuk menghadap Allah, akal pun melaksanakan perintah Allah, akal pun menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu. Itu akal. Kemudian Allah berkata lagi kepada akal, hai akal, kalau engkau sudah menuruti perintahku, engkau berbalik, aku perintahkan engkau berbalik, aku perintahkan engkau menghadap, engkau pun menghadap. Kemudian aku tanya lagi kepadamu, kata Allah. Apa yang pertanyaan yang berikutnya? Hai akal, man ana wa man anta, siapa saya, siapa kamu? Jika Allah tanya, hai akal, man ana, siapa saya, wa man anta, siapa kamu? Akal dengan tegas menjawab, ya Rabb, wahai Tuhan, anak ini adalah makhluk yang lemah, tapi engkau adalah anta Rabbul alamin, engkau adalah Tuhan yang merajai semua alam. Itu akal. Selesai itu Allah ciptakan akal. Yang kedua, Allah ciptakan nafsu. Yang ada dalam diri kita nih, akal juga, nafsu juga. Ketika Allah ciptakan nafsu, Allah berkata kepada nafsu, ya nafsu, wahai nafsu, adbil, berbaliklah dariku, kata Allah. Melakukan nafsu, Allah suruh berbalik, dia malah menghadap. Kira-kira nafsu merengkal atau enggak? Kalau akal tadi ketika disuruh oleh Allah berbalik, dia berbalik. Allah perintahkan menghadap, akal menghadap. Ketika Allah tanya siapa saya, siapa engkau, akal bilang saya seorang makhluk yang lemah, sedangkan engkau Tuhan yang menguasai seluruh alam. Tapi ketika nafsu diciptakan oleh Allah, Allah katakan, wahai nafsu, berbaliklah, dia menghadap. Ketika diperintah oleh Allah, ya nafsu aqbil, wahai nafsu, menghadaplah, dia berbalik. Nafsu. Nah begitu nafsu disuruh berbalik, dia menghadap, disuruh menghadap, dia berbalik. Lalu Allah tanya lagi dengan pertanyaan terakhir, wahai nafsu, man ana wa man anta, siapa saya dan siapa kamu, kata Allah. Kalau tadi kan akal jawabannya cakep, saya ini makhluk yang lemah, ciptaan engkau, sedangkan engkau adalah Tuhan kami yang menguasai alam. Lalu pengen nafsu ditanya, man ana wa man anta, kira-kira jawabannya apa nafsu? Ketika ditanya Bapak Ibu nafsu, man ana wa man anta, siapa saya, siapa kamu, jawaban nafsu dengan lantang, anak-anak, ente. Ketika dia jawab saya, engkau, diambil nafsu oleh Allah, dicemplungin ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Kirain Allah sadar kali ini nafsu di neraka jahanam, dipendem,
dikeluarin lagi nafsu oleh Allah dari neraka jahanam selama 100 tahun. Setelah keluar, gimana? Ente di neraka, enak gak? Kata Allah. Sekarang tanya lagi, man ana wa man anta. Siapa saya, siapa ente? Jawabannya udah 100 tahun digodok di neraka jahanam, jawabannya sama. Tetap jawabannya anak-anak, ente, saya, kamu. Diambil lagi sama Allah, dipindahin dari neraka jahanam. Kalau ditambah lagi binari juk, di neraka juk yang neraka lapar, kagak dikasih makan 100 tahun juga. Begitu tambah 100 tahun di neraka juk jadi 200 tahun. Dikeluarin baru nafsu ngomong, man ana wa man ansa. Saya benar dalam makhluk yang lemah, engkau benar Tuhan yang merajai semua alam. Itulah makanya hikmah puasa diantaranya dari kisah itu memang untuk menahan hawa nafsu. Siapa yang mengikuti akar untuk melakukan ibadah pada malam hari ini terlebih di bulan suci Ramadan, insya Allah amal ibadah kita Bapak Ibu itu melebihi daripada ibadah para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Yang terakhir Al-Imam Busairi, beliau menjelaskan juga dalam sebuah syairnya, fa inna ammaratim bisu'i ma ta'ajat min jahliha bin ajil saybi wal harami. Fa inna ammaratim bisu', sesungguhnya nafsu amarah itu selalu mengajak kepada sebuah keburukan. Yang enggak dengar kata, enggak dengar nasihat, dinasehati juga nafsu kalau lagi gede-gedenya udah susah. Kenapa? Karena kebodohan hawa nafsu dalam diri setiap manusia. Padahal binajiri saybi wal harami, padahal peringatan dalam diri setiap orang itu udah ada. Contohnya apa? Binajiri saybi, dengan adanya ubat. Ini adalah peringatan. Cuma kadang-kadang kalau nafsu sudah menguasai diri setiap manusia, walaupun ubannya udah banyak, tetap aja masih banyak yang nggak puasa Ramadan. Dan juga peringatan tua, nggak sedikit orang yang udah umur di atas 40 tahun, 50 tahun, masih banyak yang nggak melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan nggak sedikit yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Banyak apa sedikit? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah Ramadan tahun ini benar-benar bisa menjadikan kita bisa mengembangkan hawa nafsu kita masing-masing, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mengikuti akal, tidak mengikuti nafsu. Amin ya Rabbal alamin.